Oh, boleh Bu. Daging bananan ya. Emang malah viral Pak di Mali Arimbi. Viral itu. Ya, banana. Oke. Setelah speaking, semoga kita lebih fresh dan bisa menerima materi ya. Oke. Oke, materi yang pertama keterampilan kolaborasi. Di sini sudah ada yang pernah melakukan kolaborasi? Kolaborasi dengan apa? Dengan siapa aja? Yang penting kolaborasi. Iya, pernah. Tadi presentasi. Coba. Nggak tahu, jangan takut Pak. Tenang aja. Ada? Pernah. Pernah. Dengan siapa Bu? Iya. Kolaborasinya seperti apa? Iya. Dengan sesama teman reguler atau dengan PPK atau dengan siapa? Atau di sekolah? Hasil kolaborasinya apa? Seperti apa? Nah, gitu. Jadi tentang PMM gitu ya. Kolaborasinya ada lagi? Iya. Tadi pas presentasi kan kolaborasi sama teman sejawat, sama-sama guru pembimbing khusus. Terus hasilnya itu apa sih namanya? Ya untuk mengetahui intervensi apa yang bakal dilakukan untuk siswa. Kalau yang di sekolahnya mengandalkan kolaborasi siapa? Sudah ada? Yang dalam lingkup sekolah, kelas, ya? Dengan puskesmas. Imunisasi. Dalam rangka imunisasi ya. Oke. Kita lebih bahas ya. Kita ingin memastikan nih apakah kolaborasi yang Ibu maksud itu benar-benar kolaborasi atau bukan. Nah, kita bahas ya. Nah, mungkin ini fokus pembahasan kita akan sekitar ini. Dari pengenalan, bentuk-bentuknya, prinsip dan praktek, kemudian hambatan dalam kolaborasi. Oke, kita kenal dulu nih. Jadi kolaborasi adalah kerjasama dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jadi bukan hanya sama-sama kerja ya, tapi memang bekerja sama mulai dari perencanaan, implementasinya juga bersama-sama, dan melakukan evaluasi pun bersama-sama. Ya. Kolaborasi itu berorientasi pada tujuan. Untuk apa? Tentunya untuk mengatasi permasalahan dan kemudian meningkatkan kekuatan kolektif. Ya, ini besar Bu maknanya. Kekuatan kolektif itu ya tentu beda ya. Kita memikirkan satu masalah sendirian dengan satu masalah secara bersama-sama. Nah, tentunya akan lebih mudah secara kolektif. Kemudian memecah perbedaan dan mendidik dengan cara melibatkan beberapa orang melalui tanggung jawab bersama atas hasil dari proses kolaboratif. Nah, yang saya tandai di sini tujuan dan tanggung jawab. Jadi kolaborasi memang ini materi yang sangat konseptual ya Bapak Ibu. Jadi memang yang kita samakan pada saat kolaborasi itu tujuannya. Kemudian kita paham bahwa hasilnya adalah tanggung jawab bersama-sama. Nah, jadi kalau kita buat program, kemudian kita buat perencanaannya secara bersama-sama, implementasinya secara bersama-sama, dan kemudian dipertanggungjawabkan hasilnya secara bersama-sama, baik atau buruk. Nah, itulah yang disebut dengan kolaborasi. Kemudian bentuk-bentuknya seperti apa? Nah, jadi kolaborasi itu ada dua bentuk. Ada yang berbentuk tim dan ada juga yang konsultasi. Di sini yang di sekolahnya ada yang sudah membuat tim untuk mengatasi suatu permasalahan? Sudah. Ada. Ada. Oke, tim apa tuh Pak? Tim TPP. Tim TPPK. TPPK. Ya. Oh, untuk apa tuh? Tujuannya? Penanganan kekerasan terhadap anak. Oke, pembulian ya. Iya. Nah, itu termasuk tim ya. Jadi tim yang dibentuk memang ada tujuannya yang spesifik. Nah, itu bentuk kolaborasi juga. Kemudian ada juga yang konsultasi. Nah, di sini ada konsultan dan memang yang membutuhkan konsultasi. Nah, biasanya orang yang lebih ahli ya. Ya, tingkatannya manajer atau bisa juga psikolog. Ya, itu juga bentuk kolaborasi. Kita lanjut yang ke tim. Nah, tim memang diciptakan untuk proses pencegahan atau antisipasi suatu permasalahan, untuk memecahkan permasalahan. Ya, mungkin tim apa tadi Pak? TPPK. Ya, TPPK itu dibentuk karena memang lagi marak ya.
bullying, lagi marak di mana-mana ada kasus bullying dan itu beredar di sosial media. Nah, makanya segera dibentuk tim TPPK itu. Nah, karena memang ada hal yang harus dicegah, dipecahkan masalahnya dan tentunya diantisipasi untuk permasalahan selanjutnya. Cuman tim itu ada 3 macam, ya, ada 3 jenis gitu ya. Ada multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Tim multidisiplin dia hanya sharing informasi. Oke, kita ini ya, saya sedang melakukan ini, saya sedang melakukan ini. Jadi hanya sharing informasi, sekedar informasi saja. Dan ini kolaborasinya sangat sedikit, ya, karena hanya berbagi informasi. Dan ini pun sering miss, kadang ya, kita lupa membagikan informasi yang sudah ada. Jadi ini rentan sekali sebenarnya untuk terjadi miskomunikasi. Kemudian interdisiplin. Nah, jadi ini lebih detail lagi nih info yang dibagikan. Info yang dibagikan terkait pekerjaan masing-masing anggota. Oke, sekarang kita sedang misalnya guru kelas dengan GPK, ya, saling berbagi info. Oke, nanti kita PH ya minggu depan. Nah, minggu depan akan mengadakan praktikum ya. Nah, seperti ini modelnya dan anak KBK-nya mau seperti apa? Kelompok anak KBK-nya apakah mau dipisah dan dipisahnya seperti apa atau digabungkan dalam satu kelompok seperti. Jadi itu dibicarakan ya di tim. Namanya interdisiplin. Kemudian ada tim transdisiplin. Nah, ini gold standar ya dari pembentukan tim kolaborasi. Yaitu di mana tidak hanya berbagi info, tapi juga bahkan saling mengajarkan keahlian masing-masing. Kita tahu ya permasalahan di Indonesia itu tentunya kita kekurangan ahli. Ya, kekurangan ahli dalam mengintervensi anak. Kita pun bahkan baru belajar ya dalam mengintervensi anak-anak KBK. Nah, di sini kalau ibu punya keahlian itu sebaiknya disebar teman-temannya. Kenapa? Agar tidak satu orang saja nih yang bisa mengintervensi anak KBK. Jadi di sekolah itu isinya bukan cuma hanya satu guru yang bisa mengintervensi, tapi bisa beberapa guru. Karena guru-guru ini sudah berbagi keahlian. Misalnya, nih kalau anak ini begini, kamu bagusnya begini nih. Coba deh metode ini. Nah, itu saling berbagi, sharing info ya, sharing keahlian bahkan dalam mengintervensi anak. Ada juga yang kolaborasi. Nah, di sini yang bersifat hierarki ya, di mana memang ada satu orang yang lebih ahli gitu ya, yang bisa memberikan saran-saran kepada yang membutuhkan. Nah, cuman lihat-lihat juga nih yang memberi saran. Jangan sampai nanti dia bilang, misalnya waktu itu anak itu mau toilet training. Nah, terus konsultannya bilang begini, ya kira-kira dia mau dibawa ke toilet setiap berapa jam. Nah, konsultannya bilang, ya kira-kira 1 jam lah. Nah, kalau kayak gitu jangan percaya ya. Jangan dipercaya. Kenapa? Karena dia mengira-ngira. Ya. Jadi kita lihat juga nih konsultan ini bisa nggak memberi kita saran yang tepat, gitu ya. Jadi kalau dia masih mengira-ngira, nah itu jangan diterima bu sarannya. Ibu harus lihat juga nih dia bisa nggak memang memberi saran. Kalau memang dia melakukan observasi dulu nih di kelas, melakukan observasi kepada anak itu, setelah observasi itu dia memberikan saran, nah barulah kita, atau mungkin kita pertanyakan, ibu memberikan saran ini atas dasar apa? Gitu. Jadi walaupun kita sebagai yang penerima saran, kita juga harus menanyakan nih, saran ini diambil berdasarkan apa? Karena ini tanggung jawab bersama, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan, kemudian kita tahu bahwa dia sebenarnya belum observasi. Nah, ini bisa menimbulkan masalah di hasilnya nanti. Nah, ini hanya istilah saja ya. Jadi ada konsultan, ada konsulti ya. Jadi konsultan itu yang punya skill atau pengetahuan, dan konsultan itu membutuhkan konsultasi untuk capai tujuan tertentu. Nah, ini ada prinsip-prinsip kolaborasi. Banyak ya Bapak Ibu, jangan pusing, nanti saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama tentunya ya kerjasama ya. Jadi 2 profesional atau lebih bekerja sama. Mungkin kedengarannya mudah ya. Oke, 2 orang kerjasama bisa kalau kita bekerja sama. Tapi kalau 2 profesional bu disuruh bekerja sama tuh belum tentu. Karena masing-masing punya keahlian ya. Nah, disinilah tantangannya dalam kolaborasi, karena 2 profesional ini diharapkan bisa bekerja sama. Nah, sedangkan mereka punya nih
nih keahlian, masing-masing punya keahlian. Nah, belum tentu semuanya bisa langsung klop gitu ya dalam melakukan kolaborasi. Nah, ada nih permasalahan, misalnya ada satu atau lebih orang dalam tim kolaborasi itu tidak setuju dengan tujuan atau peran yang telah disepakati. Nah, ini sering terjadi ya. Dia tidak setuju nih, kita sudah menetapkan ini tapi dia nggak setuju. Akibatnya apa? Nanti dia akan ogah-ogahan nih dalam melaksanakan. Nah, ini menjadi hambatan sebenarnya saat kita berkolaborasi. Atau mungkin bisa juga terjadi dalam proses konsultasi. Sudah disaranin, oke seperti ini ya, menurut hasil observasi saya harusnya seperti ini nih penanganannya. Tapi guru yang menangani ini merasa bahwa ini kayak sulit deh. Nah, jadi dia modifikasi nih saran dari konsultan tadi. Dia modifikasi tanpa pemberitahuan kembali ke konsultannya. Nah, dia tidak memperhitungkan bahwa konsultan ini sudah memperhitungkan efek apa yang akan terjadi kalau dia melakukan ini. Nah, si guru yang melaksanakan tiba-tiba memodifikasi nih saran dari konsultan. Nah, seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Tentunya sulit ya. Jadi kalau ada apa-apa itu memang harus langsung ngomong di situ ya. Oh, ini saya misalnya konsultannya bilang 1 jam nih, tiap 1 jam nih bawa ke toilet. Cuman kita nih ternyata berat melakukan tiap 1 jam. Karena mungkin kelas kita akan berantakan nih kalau tiap jam ke toilet. Nah, iya kan, tiap jam nganterin 1 orang ke toilet. Ini yang 29 lainnya diabaikan tentunya. Belum lagi kalau ke toiletnya langsung toilet, langsung selesai. Hanya 5 menit. Kalau sampai memakan setengah jam atau 15 menit, nah itu kan lumayan ya. Nah, ini perlu diperhitungkan juga. Atau mungkin memang konsultannya yang kurang observasi ke kelas kita, tidak melihat kondisi dengan baik. Makanya dia bisa menyarankan tanpa memikirkan solusi-solusi lain gitu ya selain itu. Nah, kemudian kesetaraan. Jadi dalam proses kolaborasi setiap anggota mempunyai hak yang setara untuk mempengaruhi keputusan. Jadi relasi kuasanya diminimalisir. Nah, jangan sampai nih yang wah kita dengerin aja soalnya dia udah berpengalaman gitu ya. Nah, jadi yang didengerin itu aja, sedangkan ada saran-saran baru yang sebenarnya lebih fresh gitu ya, yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya dan bisa membantu. Nah, perlu kesetaraan untuk melakukan kolaborasi ini. Kemudian pengambilan keputusan adalah hasil pertimbangan atau konsen dari setiap anggota. Jangan sampai nih sudah kecil, tenaga yang nggak kuat, terus anak ABK-nya tinggi gede. Itulah innalillahi Bu, bisa kita masuk rumah sakit kalau anak itu tantrum. Ya, kalau kita sendiri yang disuruh tangannya sendiri. Nah, baiknya dibikin mekanisme nih. Kalau anak ini tantrum, akan seperti apa kita? Apakah kita membutuhkan bantuan? Kalau memang membutuhkan bantuan, kita susun tuh mekanismenya saat dia tantrum. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita mengamankan anak-anak di kelas dulu. Kemudian kita mencari bantuan, dan yang ngebantuin itu siapa? Nah, itu sudah dibicarakan di awal. Karena nggak mungkin ya, jangan sampai kita melukai diri kita sendiri saat menangani anak-anak ABK. Oke, kemudian sukarela. Jadi setiap kolaborator menyatakan kebersediaannya dalam melaksanakan peran dan tujuan yang telah disepakati di awal. Jadi ada nih biasa yang di pertengahan kolaborasi dia langsung nggak mau, gitu ya, karena sudah merasa bahwa kondisinya ini sulit. Dia langsung nggak mau, langsung lepas tangan. Jadi tidak bisa. Jadi memang di awal harus sudah menyatakan kebersediaan. Nah, kalau dia sudah bersedia, ya tentunya harus bertanggung jawab ya, harus bertanggung jawab bahwa dia sudah mengambil keputusan itu untuk menyelesaikan program ini, dan tentunya tanggung jawabnya ditanggung bersama. Nah, ini yang sering saya singgung ya, tanggung jawabnya bersama. Jadi hasilnya itu baik atau buruk, tentunya itu ditanggung bersama-sama. Jadi jangan sampai gara-gara si A nih sering izin nggak masuk, nah, program kita jadi hancur. Nah, memang kita bisa ya untuk mencari nih apa nih yang membuat program kita nggak jalan. Memang kita harus, tapi jangan sampai kelamaan dalam saling menyalahkannya, gitu ya. Gara-gara ini nih, gara-gara ini, saling menyalahkan terus-menerus sampai habis semester kita nggak mendapatkan apa-apa. Jadi saat ada permasalahan kita cari nih apa nih, oh ternyata si A kenapa nih sering izin, ternyata ada masalahannya di luar. Nah, kita langsung bereskan. Jadi yang ada harusnya kita saling support. Oke, si A nggak bisa nih, oke kita
ganti nggak apa-apa ya di anggota tim. Nah, karena ada kondisi seperti ini. Nah, boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi daripada kita lama nih, kelamaan di menyalahkannya, mending kita cari langsung solusinya apa. Supportingnya gimana nih, biar programnya tetap jalan. Kemudian membangun kebiasaan untuk menetapkan tujuan secara bersama-sama. Nah, ini harus dibiasakan memang ya. Nah, terkadang kita mengambil keputusan itu sendiri-sendiri akhirnya. Karena kita tidak terbiasa nih untuk membicarakan permasalahan bersama-sama karena kita terbiasa. Oke, ini kelas saya yang akan menyelesaikan. Gitu ya. Jadi kita masih berkutat tuh dalam pemikiran autonomi pedagogis gitu ya. Jadi yang ini kelas saya menyelesaikan sendiri, saya tidak butuh bantuan orang lain. Padahal masalah sekarang ini sudah kompleks. Apalagi dengan hadirnya anak-anak ABK di kelas kita. Kemudian pengaruh faktor lainnya. Biasanya ya kita untuk kolaborasi itu kita butuh waktu untuk duduk bersama. Ya, untuk membicarakan apa nih sebenarnya tujuan kita, apa yang ingin kita capai. Nah, itu butuh waktu untuk ngobrol nih bareng-bareng, untuk menyusun rencana, tujuan. Nah, kadang beberapa anggota tuh ada aja yang nggak datang, ya, ada aja yang nggak bisa hadir. Nah, ini juga yang mempengaruhi kolaborasi. Kemudian kita juga mengadakan kolaborasi itu secara formalnya ya, kita adakan tuh biasanya di awal semester, gitu kan? Kita membentuk perencanaan yang mungkin ada yang di sini yang membuat PPI. Di sini ada yang membuat PPI. GPK ada di sini? Tidak ada. Jadi biasanya untuk anak-anak ABK itu disusun tuh rencana khusus untuk pembelajarannya selama setahun. Nah, tapi memang bercermin pada kurikulum yang ada. Cuman kita sah-sah aja untuk menurunkan pembelajarannya. Karena terkadang kan mereka ada yang ID ya. Memang tidak bisa, IQ-nya memang tidak bisa untuk mempelajari misalnya aljabar. Nah, kita turunkanlah menjadi yang bisa berguna untuk kehidupannya sehari-hari. Di sini kita jadwalkan nih formal, tapi lebih seringnya itu kita kolaborasi formal, informal. Nah, jadi sehari-hari itu kita lebih sering nih tiba-tiba ada masalah. Nah, harus kita kolaborasi lagi. Nah, kemudian sharing. Sharing tidak hanya pengetahuan atau informasi, tapi sharingnya juga sampai ke kemampuan atau keahlian sumber daya. Bahkan bukan hanya guru ya, bukan hanya GPK dan guru reguler, bukan, tapi juga ke keluarga, bahkan ke seluruh sivitas sekolah, misalnya kayak satpam, penjaga kantin. Nih, sering terjadi ada anak yang ngambil makanan langsung lari penjaga kantinnya ya. Langsung aja ke gurunya, Bu tadi ada yang ngambil, langsung lari. Nah, padahal sebenarnya si penjaga kantin ini bisa kita share juga nih ya, share juga nih keahlian bahwa kalau anak ini datang, nah Ibu bilangnya seperti ini, gitu ya. Jadi, oke, uangnya dulu, baru Ibu kasih barangnya. Nah, begitu. Jadi biasanya memang anak ABK itu belum ngerti ya bahwa ada uang ada barang. Ya, jadi ngambil aja dikiranya itu memang untuk dia gitu ya. Nah, jadi di sini bisa sharing nih bahwa oke, kalau anak GPK ini seperti ini, harus apa, dia tidak harus menunggu GPK-nya sebenarnya untuk ada di situ. Nah, jadi memang permasalahan satu orang ini, anak ABK ini tidak ditangani oleh satu guru saja, tapi seluruh sivitas sekolah. Bahkan keluarga. Nah, sebelum masuk ke kita, anak-anak itu pasti sudah punya cara komunikasi, sudah pernah ditreat oleh mamanya pasti sudah tahu apa yang menjadi kesukaan anak itu. Jadi kita tidak perlu mengobservasi ulang. Nah, ini meminimalisir waktu yang kita habiskan untuk observasi sebenarnya. Kalau kita bagus nih komunikasinya ke keluarganya, terutama pasti ibunya biasanya. Atau kalau orang tuanya dua-duanya kerja, biasa mbaknya tuh yang lebih tahu ya. Ini. Jadi informasi dan keahlian itu berputar-putar di mana-mana ya. Jadi tidak hanya di satu guru saja, di GPK, di guru reguler, bahkan keluarganya itu harus sharing ke kita sharing ke keluarganya, kita punya program nih. Anak ini kita mau ajarkan kemandirian ya Bu, misalnya cuci piring. Oke, tapi di rumah diberi nggak dia cuci piring sama ibunya? Ya kan? Susah juga kalau kita ngajarin sesuatu ternyata di rumah tidak mau diterapkan, atau kita mengajarkan komunikasi
teknologi. Tapi ternyata orang tuanya nggak setuju nih. Dia maunya nggak usah pakai tab terus. Saya nggak mau anak saya ngelihat layar HP terus. Nah itu harus saling sharing di situ ya, bahwa mana nih kesepakatan kita terhadap anak ini. Nah kemudian mengembangkan komunitas di sekolah, mengembangkan rasa kebersamaan dan saling mendukung dalam tim. Jadi kita buat senyaman mungkin gitu ya. Jangan sampai karena ada geng-geng, bestie-bestie, nih, nah nanti yang satunya tersingkir nih. Jadi ada yang nggak nyaman dalam bekerja sama dalam tim itu. Nah, tidak memiliki rasa saling percaya, nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Bahkan di sini komunikasi menjadi hal yang penting ya saat kita mau berkolaborasi. Nah, ini biasanya susah dikembangkan di kelas Bapak Ibu karena kondisinya terlalu formal. Biasanya kita membangun tembok terlalu tinggi nih untuk berkolaborasi. Nah, ini kelas saya, kamu urus anak KBK aja nih. Aku pokoknya anak reguler. Nah, itu seperti membangun tembok sebenarnya. Nah, kan tapi memang awalnya pasti berat nih untuk hancurkan tembok ini dalam kelas. Karena sisinya formal, ya, formalitas. Nah, biasanya bagusnya kita sentuh nih personalnya lewat kegiatan-kegiatan informal. Seperti misalnya olahraga bersama atau makan siang bersama. Nah itu bisa menimbulkan nih rasa kebersamaan dan saling mendukung pada akhirnya. Kemudian pekerjaan yang merata. Nih kalau misalnya ibu terlalu jago nih pulang dari workshop nih, pulang-pulang wah ibu aja deh yang pegang anak ini, ibu kan udah jago, udah ikut workshop. Yang lain nggak usah. Soalnya belum ikut workshop. Nah jangan mau ya Bapak Ibu. Jangan mau karena itu pekerjaannya jadinya nggak merata. Ya, ibu berat di satu orang. Ya, nah itu tidak baik ya sehingga ada yang ringan pekerjaannya, ada yang berat. Sedangkan memang di tim ini harus ditanggung bersama-sama. Hasilnya pun ditanggung bersama-sama. Kemudian fleksibilitas anggota. Jadi kita memungkinkan nih untuk menambah atau mengurangi anggota dalam tim kita, ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut ke hambatannya. Nah ini hambatan konseptual, ya. Jadi memang kita para pelaksana pendidikan masih berpegang pada prinsip autonomi pedagogis, yaitu di mana kita merasa bahwa kita sendirilah yang harus menyelesaikan masalah di kelas kita. Nah, di sini masih ada yang berpikir seperti itu? Bahwa oke, saya yang akan menyelesaikan masalah di kelas saya sendirian, masih ya? Ya, masih tentunya kayak beban tuh di kita semua. Apalagi yang balik kelas tuh. Ya. Anaknya nakal dikit, mana nih wali kelasnya? Ya. Mana nih GPK-nya? Mana nih gurunya? Nah, itu biasanya masih memegang prinsip otonomi pedagogis, merasa bahwa anak itu hanya dipegang oleh satu guru. Nah, sedangkan kompleks sekali sekarang Bapak Ibu. Ada anak ABK di kelas kita, belum lagi anak regulernya juga kadang-kadang nakal ya, atau mungkin tidak bisa kita tangani. Nah, sudah tidak zaman sebenarnya kita berpikir bahwa kita sendirilah yang harus menyelesaikan. Ya. Memang kolaborasi ini keuntungannya bahwa keilmuan-keilmuan lain perlu dimasukkan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan satu orang. Nah, di situ prinsip ini harus dimatikan untuk berkolaborasi karena kita mau menyelesaikan satu masalah dengan banyak kepala ini, ya. Nah, tentunya semakin heterogen anggota kita dalam tim, semakin bagus. Semakin banyak solusi-solusi yang sebenarnya tidak pernah terpikirkan nih. Kita nggak pernah terpikirkan nih bahwa anak ini misalnya, wah dia takut sama karet nih. Kita nggak pernah kepikiran, tapi tiba-tiba ada aja yang kepikiran dalam tim kita seperti itu. Nah, atau anak ini ternyata suka nih kalau dikasih makaroni pedas. Kita nggak pernah kepikiran, tapi ada aja tuh dalam tim kita satu orang yang kepikiran. Nah, itulah keuntungannya kalau kita bekerja secara bersama-sama. Kemudian ada juga nih hambatan pragmatis, ya hambatan dalam media, waktu untuk berkolaborasi nggak ada. Nah itu ya ada hal-hal seperti itu. Kemudian hambatan attitudinal, jadi kolaborasi memang menuntut perubahan sikap dan budaya. Apa?
kolaborasi itu berarti kita harus sharing keahlian. Yang artinya orang yang kita sharing mau belajar dan kita juga mendapatkan sharing dari orang lain, berarti kita juga bisa mendengarkan, bisa belajar lagi. Itu menuntut Bapak Ibu untuk belajar lagi, budaya belajarnya dikembangkan lagi, ya, diadakan lagi. Nah, dan kemudian tentunya budaya sekolah kita harus berubah juga. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa kolaborasi ini tidak dikerjakan 1-2 hari, ya, karena ini sesuatu yang dikembangkan, dihadirkan. Nah, setidaknya Bapak Ibu walaupun misalnya bukan dalam manajerial sekolah ya, tidak bisa mengubah budaya-budaya yang ada di sekolah, setidaknya Bapak Ibu punya pemikiran nih ke arah sini bahwa untuk menjadi sekolah inklusi, kolaborasi adalah sesuatu yang harus, ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, sekolah inklusi itu anak ABK ditempatkan dalam kelas reguler. Nah, itu pemikirannya kita udah puyeng nih, ya. Bagaimana ini? Itu sudah permasalahan yang kompleks, ya. Dan kita kalau sendiri mau memikirkannya itu tidak mungkin. Pasti kita jadi pusing sendiri, ini bagaimana? Apalagi kita tidak punya keahlian di situ. Nah, jadi memang butuh kita membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan, untuk bisa mendapatkan banyak jenis solusi yang bisa kita coba. Nah, kemudian hambatannya bahkan di profesionalnya sendiri. Kita masing-masing ada perbedaan skill. Kalau saya mau pakai ini. Yang mana nih yang benar? Jadi saat kolaborasi jangan merasa bahwa diri kita yang paling benar. Nah, oke, kita terbuka untuk hal-hal yang baru. Nah, kalau mungkin menemui hambatan di sini, nah boleh nih kita list kira-kira konsekuensi dari keputusan ini hasilnya apa? Kira-kira konsekuensi yang ini apa? Nah, baru kita di situ bisa bicarakan mana yang mudaratnya lebih kecil. Dan kemudian hambatan umur. Hambatan umur ya Bapak Ibu, Soekarno aja diculik karena ada perbedaan golongan tua dan golongan muda, ya. Apalagi kita nih dalam satu kelas bertemu golongan tua dan golongan muda. Saya sudah di sekolah ini dari peletakan batu pertama. Wow. Ibu mau ngelawan gimana itu ya? Nah, itu agak sulit. Memang kalau ada senioritas yang berkembang di sekolah kita, tapi memang tidak menutup kemungkinan ya. Ada Bu di sekolahnya? Ada sama ya. Semua pasti ada senioritas. Tapi kita menganggap bahwa mereka itu belum paham dengan konsep yang kita punya, karena kita membawa konsep baru. Ya, sesuatu yang baru pastinya Bapak Ibu itu akan mendapat penolakan di awal. Ya. Bahkan di awal-awal anak ABK sekolah itu pasti ada yang berpikir, ngapain sih anak begini sekolah? Nah, pasti ada aja yang berpikir seperti itu. Nah, itu bahkan filosofi dari para pendidik itu juga saling bertabrakan. Nah, makanya saya bilang bahwa kolaborasi ini tidak gampang, karena para profesional yang sudah ahli-ahli nih di bidangnya, sudah mengajar bertahun-tahun, harus dipertemukan, harus berpikir bersama-sama dalam menyelesaikan satu masalah yang pastinya punya pandangan berbeda-beda. Ini tidak gampang. Jadi we know the problems are too complex ya. Jadi kompleks sekali permasalahan saat ini. Jadi tidak ada orang yang bisa menjawab semua pertanyaan. Ya. Tidak ada Bapak Ibu. Jadi kita sendiri bahkan tidak bisa mengatasi, saya sendiri bahkan tidak bisa mengatasi satu anak ABK sendirian. Ya. Kita harus bersama-sama memikirkan bagaimana nih solusi. Apa nih solusi dari Ibu? Apa dari solusi dari sini? Dari sini. Seperti yang Ibu tadi lakukan kan? Bekerja sama untuk menemukan intervensi untuk anak tersebut. Nah, jadi kolaborasi ini sebenarnya opportunity, ya, kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa menggabungkan pemikirannya untuk menghasilkan solusi-solusi. Jadi kita pada akhirnya tidak hanya punya satu solusi, banyak nih solusi yang kita punya dan bisa kita coba. Jadi itu keuntungan dari kolaborasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.